Kalau zaman dahulu buang air di sungai. Kalau sekarang mungkin ya ketika kebelet dan posisinya di tengah jalan, itu saran saya minggir dulu, jangan buang air di tengah jalan, tobruk wong. Apabila di tempat yang tertutup dan khusus disediakan untuk buang air, maka mutlak tidak haram. Maksudnya mutlak tidak haram itu meskipun menghadap kiblat atau berpaling dari kiblat. Jadi kalau di tempat-tempat yang sudah disediakan dan itu tertutup, tidak ada masalah meskipun menghadap kiblat atau berpaling dari kiblat. Ini berkaitan dengan air dan najis. Berikutnya kita akan membahas tentang bab wudu. Mungkin tentang bab air dan najis sebelum kita lanjutkan ke bab wudu, ada yang ingin ditanyakan atau mungkin dari referensi-referensi yang telah sampean baca dari tema-tema yang sebelumnya, ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Nih, apa? Hujah. Hujah itu adalah dalil atau landasan dari sebuah konsep, itu namanya hujjah. Ada lagi? Dari Putri ini sejak awal nggak ada suaranya, pendiam semua rupanya. Nggak ada, lanjut. Kita lanjutkan bab wudu. Sikat gigi pengganti siwak. Sikat gigi bisa sebagai pengganti siwak jika diniati bersiwak. Dalam Islam itu kan mau melakukan apapun disunahkan untuk bersiwak, ya, sebelum wudu, sebelum baca Al-Quran, sebelum sholat, ya, itu disunahkan bersiwak. Nah, ketika dengan menggunakan sikat gigi, apakah sudah termasuk bersiwak? Ya, tapi kalau diniati bersiwak, kalau nggak diniati bersiwak ya enggak. Nanti referensinya sama baca sendiri. Kemudian yang berikutnya bersiwak dengan obat kumul. Nah, sekarang kan membersihkan gigi atau rongga mulut itu kan tidak hanya dengan sikat gigi. Sekarang ada kalanya menggunakan obat kumur. Ya, cukup dengan menggunakan obat kumur cairan itu, ya, diupiuk-upiuk. Nah, diupiuk-upiuk itu diapa nih? Ya diupiuk-upiuk, ya. Itu sudah sama seperti sikat gigi. Lah, apakah dengan obat kumur ini juga bisa sebagai pengganti siwak? Bersiwak dengan obat kumur tidak mencukupi karena harus benda yang bertekstur kasar. Jadi kalau sikat gigi itu bisa sebagai pengganti siwak karena dia ada tekstur kasarnya. Tapi kalau cairan itu tidak bertekstur kasar, meskipun dia bisa menghilangkan kotoran, ya, bahkan kuman bisa dihilangkan oleh cairan itu, tetap tidak bisa mengganti siwak, ya, karena siwak itu harus bikulli khosinin, ya, dengan benda-benda yang kasar, termasuk tangan sing kasar. Itu kena gaya pengganti siwak, kan lumayan gak tuku siwak. Sing tangannya kasar-kasar itu. Bahkan iso pengganti sikat gigi barang, nanti gue garing kayak odol main tangannya. Kemudian yang ke-26, mengucapkan niat wudu. Ya, biasanya kita dilatih mulai kecil, ya, nawaitul wudu'a, kan begitu, mengucapkan.
mengucapkan niat dengan lisan adalah sunnah untuk membantu hati saat berniat. Hal ini tidak hanya bagi wudhu saja, tetapi juga berlaku pada niat-niat yang lain. Jadi melafadzkan niat itu enggak wajib, melafadzkan niat itu sunnah. Kenapa? Karena niat itu adanya di dalam hati. Niat itu enaknya di dalam hati. Lah melafadzkan niat itu tujuannya hanya untuk membantu hati supaya gak bingung. Misalkan zaman mau sholat, usolli fardhu dhuhri, dilafadzkan ya, untuk membantu hati. Jangan sampai langsung takbir aja Allah, hatinya sih bingung mau niat apa, nggak padahal kadung Allah bisa. Akhirnya kan gak kuat Allah, niatnya romari. Jadi tujuannya itu untuk membantu hati. Jadi ketika nanti hati mengucapkan di dalam hatinya itu mudah. Tujuannya untuk membantu hati. Makanya melafadzkan itu sunnah ya, tidak wajib. Berikutnya yang ke-27, jenggot lebat dan jenggot tipis. Batasan jenggot tipis laki-laki yang harus dibasuh sela-selanya sampai kulit saat wudhu adalah jenggot yang kulit di bawah rambut masih terlihat dari jarak saat berbincang-bincang. Ini kita membahas tentang kenapa jenggot laki-laki, karena nanti kalau perempuan itu baik dia tipis ataupun lebat itu sama. Jadi kalau laki-laki itu kalau jenggotnya tipis, maka itu harus kulit yang ada di bawah rambut itu harus terkena air. Nah sekarang kategori tipis itu yang bagaimana? Jenggot tipis itu yang ketika orang itu berbincang-bincang, kulit yang ada di balik rambut itu, di balik jenggot itu kelihatan. Itu berarti jenggotnya tipis. Ya. Sedangkan batasan jenggot lebat laki-laki yang cukup dibasuh bagian luarnya saja saat wudhu adalah yang kulit di bawah rambut tidak terlihat saat berbincang-bincang. Jadi kalau jenggotnya lebat, ya, pengertian lebat tadi itu kulitnya nggak kelihatan ketika omong-omongan, jaraknya ngomong-omongan umumnya, itu berarti kategori lebat. Kalau kategori lebat itu cukup membasuh bagian luarnya saja, tidak diharuskan kulit yang di bawah rambut terkena air, itu tidak harus. Jadi misalkan membasuh wajah itu cukup bagian luarnya saja. Itu kalau jenggotnya lebat. Adapun jenggot khunsa, khunsa itu orang yang berkelamin ganda, kalau dalam istilah medis disebut intersex. Jadi memang orangnya berkelamin ganda, bukan waria ya. Kalau waria itu tetap jenis kelamin satu. Waria itu jenis kelaminnya tetap satu. Ya berarti ya kalau misalkan jenis kelaminnya laki-laki ya tetap dihukumi laki-laki, tidak masuk kategori unsa. Unsa itu memang orang yang berkelamin ganda. Nah, kelamin ganda itu ada kalanya memang secara zahir kelaminnya ganda, jadi dia punya dua kelamin, kelamin laki-laki dan kelamin perempuan, itu unsa. Atau dua kelamin ganda secara zahir atau batin. Secara zahir yang tampak kelaminnya laki-laki misalkan, tapi onderdilnya apa onderdilnya? Jadi organ dalamnya itu dia punya sel telur, punya rahim, tidak punya sel sperma. Nah, ini juga masuk kategori khunsa. Jadi khunsa itu intinya orang yang berkelamin ganda, baik kelamin gandanya dua-duanya zahir atau antara zahir dan batin. Kalau antara zahir dan batinnya sama ya berarti tidak masuk kategori khunsa.
atau wanita meskipun lebat tetap wajib membasuh sela-sela jenggot sampai kulit. Jadi umpama nek wong wedok jenggote tebel, wedok jenggoten, itu tetap wajib membasuh sela-sela kulit. Jadi untuk khunsa dan wanita apabila berjenggot lebat atau berkumis lebat itu tetap kulitnya harus terbasuh. Yang cukup bagian luar itu hanya jenggot laki-laki yang tebal atau yang lebat, hanya itu saja. Kemudian berikutnya tema yang ke-28, jenggot panjang melebihi batasan wajah. Wah, wow jenggotnya sampai melebihi batasan wajah. Ini maksudnya begini, dalam wudhu itu kan ketika membasuh wajah, jenggot itu kan termasuk yang wajib dibasuh ya, karena batasan wajah itu kan, misalkan kalau kita gambarkan itu dengan menaruh benang di tempat tumbuhnya rambut ini, apa ini jenenge ini, cuncung sini ya, jambul di sini, kemudian benang itu kita tarik ke anak telinga niki, ya, sing mentil niki, ya. Yang kiri juga demikian, kemudian kita tarik ke ujung gerahang ini, ya. Kanan kiri ujung gerahang, kemudian ditemukan benang itu di tengah-tengah. Nah, itu berarti yang ada di area itu namanya wajah. Makanya menurut saya untuk wanita itu mbak-mbak itu kan yang tidak termasuk aurat di dalam sholat itu adalah wajah dan telapak tangan. Itu kalau dia pakai mukenanya itu diusut itu sampai ke belakang sini, itu berarti ada aurat yang terlihat karena melebihi batas wajah. Jadi batas wajah itu dari ini lahyain, ya, gigi geraham itu ditarik. Nah, biasanya kan diusut kan sampai segini, ya itu pasti akan melebihi. Kalau melebihi berarti ada aurat yang terbuka. Kalau ada aurat yang terbuka berarti sholatnya tidak sah. Ya, makanya kalau untuk wanita itu ketika menggunakan mukena itu agak ditarik ke depan, supaya tidak terlihat. Jenggot panjang yang terurai melebihi batas wajah ada dua pendapat. Satu, tidak wajib menuangkan air. Dua, wajib menuangkan air. Jadi tinggal ikut pendapat yang mana. Jadi satu pendapat menyatakan harus dibasuh ketika wudhu. Pendapat yang kedua tidak harus dibasuh yang melebihi batas wajah. Yang melebihi batas wajah. Kemudian tema yang berikutnya, yang ke-29, membasuh tangan bergantian. Kan dalam wudhu itu kan disunahkan mendahulukan kanan, mengakhirkan kiri. Nah itu yang benar, tangan kanan langsung 3 kali ataukah selang-seling. Nah itu loh maksudnya. Ketika selang-seling apakah sudah termasuk mendapatkan kesunahan mendahulukan kanan, kan kanan kiri kanan kiri kanan kiri kan begitu. Membasuh tangan kanan dan kiri secara bergantian sudah mendapatkan kesunahan basuhan 3 kali. Namun yang lebih utama adalah kanan 3 kali, baru kemudian kiri 3 kali. Itu yang paling utama. Kemudian tema yang ke-30, wudhu orang yang tangannya terputus. Jadi karena dalam wudhu itu kan ada membasuh 2 tangan. Jadi misalkan tangannya tegel, bagi orang yang tangannya terputus, jika yang terputus adalah anggota yang wajib dibasuh,
maka wajib membasuh sampai ujung anggota yang terputus tersebut. Misalkan pertengahan lengan bawah ini putus, jadi si ono sisa sampai siku. Nah ini berarti mulai dari siku sampai ujung yang terputus ini wajib dibasuh. Namun jika yang terputus tersebut sampai pundak, maka sunnah untuk membasuh ujung anggota yang terputus saja. Jadi jika yang terputus di atas siku atau sampai pundak, maka yang dibasuh itu hanya tempat putusnya saja. Jadi tidak ada kewajiban membasuh kelebihannya. Jadi orang yang tangannya terputus nanti dilihat apakah terputusnya itu ada bagian yang wajib dibasuh saat wudhu, yaitu di bawah siku. Kalau masih ada, berarti itu nanti dibasuh ya, mulai dari siku sampai ujung yang terputus. Tapi apabila terputusnya itu di atas siku bahkan sampai pundak, maka yang dibasuh hanya putusannya saja. Kemudian yang ke-31, wudhu orang yang tidak punya dua tangan. Tangannya loro kalau kabeh, ini wudhune ya apa? Bagi orang yang tidak memiliki dua tangan atau salah satunya, jika masih ada sisa tangan yang wajib dibasuh, maka harus membasuhnya. Tadi itu ya. Jadi misalkan ada putus ya di atas siku, maka itu berarti masih punya tangan. Berarti yang dibasuh adalah yang ujung putusannya saja. Namun jika tidak ada sisa tangan sama sekali, maka langsung melanjutkan pada fardu wudhu yang berikutnya, yaitu langsung mengusap kepala. Jadi kalau misalkan putus sampai pundak, jadi melebihi pundak, kalau tadi kan masih ada tangan tapi di bawah pundak, itu berarti masih punya tangan. Kalau sudah nggak ada sama sekali, ya wis, berarti nggak usah membasuh tangan, mulai dari kaki tangan, ya begitu. Jadi wudhunya udah diskon, lumayan dapat diskon. Kemudian berikutnya tema yang ke-32, kotoran kuku. Nah ini kotoran di bawah kuku wajib dihilangkan menurut pendapat yang kuat, dan ada pendapat lain yang menyatakan makfu atau dimaafkan. Tapi makfu itu kalau sedikit, kalau tebel, wirang ngono ya gak makfu. Tapi menurut pendapat yang kuat, kotoran kuku itu bisa menghalangi sampainya air ke kulit, karena kulit yang ada di bawah kuku itu wajib terkena air. Makanya hati-hati sing kukune dawa itu meskipun nggak ada kotorannya, itu kalau sampai wudhunya nggak begini ya di bawah keran tapi begini, saya jamin yang di bawah kuku kulitnya nggak terkena air. Nek gak terkena air, wudhunya sah apa tidak? Lah, itu. Kemudian berikutnya yang ke-33, mengusap kepala diganti membasuh kepala. Kan dalam mazhab Syafi'i itu kan yang fardu ya, adalah mengusap kepala. Daripada diusap dua biorai misalkan gitu kan, dibasuh. Membasuh kepala dengan tujuan mengusap kepala, ada pendapat yang menyatakan tidak cukup. Namun menurut pendapat yang sahih sudah dianggap mencukupi dalam mengusap kepala. Jadi kalau membasuh itu berarti memang digerujuk, gitu loh. Jadi ada pendapat yang menyatakan tidak cukup. Makanya tidak cukup ya berarti dia harus tetap mengusap
kepala. Jadi hanya sekedar dituangkan air, ya, digerujuk, itu nggak cukup, harus diusap. Tapi ada pendapat yang menyatakan sudah mencukupi karena membasuh itu sudah masuk kategori mengusap, berarti otomatis. Itu menurut pendapat yang sahih. Sekali lagi saya minta kepada kalian untuk membaca sendiri ya referensinya, karena kalau sama nggak membaca nggak jangkep sampean. Sama baca sendiri karena sudah ada itu semuanya. Kemudian batasan jumlah rambut saat mengusap kepala. Mengusap kepala menurut jumhur ulama tidak ada batas minimalnya. Jadi batas minimal itu tidak ada. Meskipun satu rambut boleh, meskipun sebagian rambut, sebagian dari satu rambut misalkan, itu juga boleh. Jadi tidak ada batas minimal. Pokoknya ada rambut yang terusap oleh air, itu sudah cukup menurut jumhur. Yang penting sudah tergolong mengusap kepala meskipun hanya sebagian rambut saja. Namun ada pendapat lain yang menyatakan minimal 3 helai rambut. Tapi jumhur ya mayoritas itu menyatakan tidak ada batas minimal. Tapi ada pendapat lain, berarti pendapat minoritas selain pendapat jumhur yang menyatakan minimal 3 helai rambut. Berikutnya yang ke-35, wudu dengan menyelam. Wah ini cerdas ini. Nah, daripada wudunya sitok-sitok langsung aja maklet misalkan ya, nawaitul wudu'a misalkan guys. Wudu dengan cara menyelam bisa mencukupi tertibnya wudu jika menyelamnya memuat waktu yang sekira mencukupi untuk tertib. Jadi lekur letus mentas gak cukup. Jadi ngilemnya kudu rada suwi, cara misalkan digawe basuh sitok-sitok itu cukup wajah, tangan, usap kepala, kaki itu cukup. Jadi bisa wudu dengan cara menyelam, tapi ojo ning jedinge pondok. Lah ning jedinge pondok nyilem tak muras Anda. Airnya terkontaminasi. Ya, wajib uras. Jadi boleh wudu dengan cara menyelam. Utawa misalkan sama udan-udanan, udan-udanan diniati wudu itu bisa. Yang penting tadi itu memuat waktu untuk tertib dan memang area yang harus dibasuh oleh air betul-betul merata terkena air. Kemudian yang ke-36, tato, semir rambut, kutek, pacar atau hina saat wudu. Wudu dengan adanya perkara yang bisa menghalangi air ke kulit dapat berakibat tidak sahnya wudu. Ini konsep umum. Jadi kalau ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulit, maka wudunya tidak sah. Tato tintanya ada di bawah kulit. Jadi kalau tato yang asli ya, itu tintanya ada di bawah kulit sehingga tidak menjadi masalah. Kecuali tato-tatoannya anak kecil ya, sing templean terus dikerok. Nah, itu justru malah menghalangi air karena dia di luar kulit.